Proses pendinginan gudang amunisi daerah atau Gudmurah Kodam Jaya di Ciangsana Gunung Putri, Kabupaten Bogor dinyatakan selesai pada Minggu tadi. Proses pendinginan berlangsung selama kurang lebih 8 jam. Setelah melalui proses pendinginan selama 8 jam, Minggu pagi, sekitar pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, proses pendinginan gudang amunisi daerah Kodam Jaya di Ciangsana Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat dinyatakan selesai. Menurut Kasih Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Timur, Gatot Sulaiman, titik api yang semalam berada di angka 85 derajat Celcius akhirnya berhasil diturunkan ke titik yang aman. Pendinginan pertama dilakukan pada gudang 5. Kemudian dilanjutkan ke gudang 6 yang merupakan titik ledakan. Proses pendinginan kita selesaikan tadi ditutup sekitar pukul 8.15 ya. Kita nyatakan selesai karena memang titik api yang dari semalam, tadi pagi pun sampai masih di angka 85 derajat. Alhamdulillah sudah kita turunkan sampai titik aman. Jadi alhamdulillah tadi dari ASOP juga Kodam Jaya Pak Adriansyah, Kolonel, menyatakan selesai. Pendinginan lamanya juga cukup lumayan ya. Dari malam itu kita mematikan yang gudang 5 itu sedang pendinginan, gudang 6 juga kita lakukan pemadaman. Alhamdulillah gudang 6 itu dari pukul jam 1 ya. Kurang lebih jam 1 kita sudah melakukan pendinginan, jangan cukup lama sampai pagi ini. Pemadam kebakaran mengerahkan sebanyak 20 unit dari beberapa wilayah, yakni Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Bogor, dengan total personil sebanyak 140 orang. Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Indra Galih, TV One mengabarkan. Pemirsa, gudang amunisi daerah di Ciangsana Bogor, Jawa Barat, kini situasinya sudah kondusif setelah ledakan dan juga kebakaran yang terjadi semalam. Dan bagaimana situasi terkini dari lokasi, reporter TV One Felicia Amelinda dan juru kamera Indra Galih akan mengabarkannya untuk Anda. Untuk kondisi saat ini di gudang amunisi daerah atau gudang peluru di Ciangsana Bogor, Jawa Barat, saat ini kondisinya sudah kondusif, kemudian juga sudah dapat dikatakan aman karena tepat pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat tadi, para petugas pemadam kebakaran ini sudah menyelesaikan proses pendinginan yang dilakukan pada gudang 6, yang mana gudang 6 ini merupakan titik dari ledakan dan juga kebakaran di gudang amunisi daerah ini. Dan tepat di belakang saya ini pemirsa, ini merupakan pintu gerbang di mana gudang 6 ini berada, namun memang awak media tidak diizinkan untuk masuk karena memang daerah ini merupakan daerah militer sehingga memang steril dan hanya petugas TNI saja yang bisa masuk. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Kasih Operasi Sudin Penanggulangan Kebakaran Kota Administrasi Jakarta Timur, Gatot Sulaiman mengatakan bahwa untuk kondisi di gudang 6 ini sendiri dapat dikatakan aman karena memang kondisinya sudah rata, puing-puing juga sudah rata dengan tanah, namun memang ada sedikit tumpukan, tetapi tumpukan ini tidak terlalu tinggi dan tidak menggunung. Dan Gatot Sulaiman juga mengatakan bahwa total waktu untuk proses pendinginan yang dilakukan oleh petugas damkar ini membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 10 jam terhitung dari malam tadi hingga pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dan memang pemirsa, walaupun yang terbakar atau yang ada ledakan ini di gudang 6, namun proses pendinginan juga dilakukan di gudang 5 untuk mengantisipasi adanya potensi ledakan pada gudang tersebut. Dan memang untuk proses pendinginannya sendiri ini dilakukan pada gudang 5 terlebih dahulu, kemudian dilanjut pada gudang 6 yang mana merupakan titik dari ledakan yang terjadi pada Sabtu malam kemarin. Dan sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan oleh petugas pemadam kebakaran, yang mana 20 unit ini merupakan bagian dari wilayah-wilayah seperti 5 unit dari Jakarta Selatan, kemudian juga 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Timur, dan juga Bogor yang mengerahkan sebanyak 7 unit mobil pemadam kebakaran. Dan sedikit informasi pemirsa, dari 20 unit yang dikerahkan untuk
mengatasi api yang berkobar ini, 2 diantaranya ini merupakan robot, yang mana robot ini bisa digerakkan menggunakan remote dengan radius kejauhan sepanjang 500 meter. Dan memang di robot ini juga dipasang thermal, yang mana thermal ini dapat mendeteksi titik api atau titik panas yang ada di lokasi. Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, juga mengatakan untuk pemadamannya sendiri ini dilakukan dengan sistem dinamis, yang mana sistem dinamis ini unit dari mobil pemadam kebakaran ini mengambil air dari jarak jauh kemudian dibawa ke unit terdekat, atau bisa dikatakan juga ini sebagai estafet. Jadi dari unit yang terjauh dioper ke unit yang terdekat. Dan Pangdam Jaya Maijen Muhammad Hasan mengatakan tidak ada korban jiwa dari adanya insiden ledakan di gudang ini, dan juga memang Maijen Muhammad Hasan ini juga meminta kepada Dandim Kabupaten Bogor dan juga Kabupaten Bekasi untuk mendata bagi para penduduk atau wilayah-wilayah di sekitaran gudang peluru ini yang terkena imbas atau terkena kerugian secara material. Dan memang pemirsa, tadi malam, tepatnya pada Sabtu malam kemarin pukul sekitar 7 malam, ini terjadi ledakan di gudang amunisi daerah atau di gudang peluru, tepatnya di Ciangsana, Bogor, Jawa Barat. Dan memang untuk penyebabnya sendiri ini adanya reaksi kimia yang terjadi dari amunisi-amunisi yang telah kadaluarsa, sehingga terjadinya ledakan dan juga menyebabkan kebakaran. Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Indra Galih, TV One mengabarkan.